Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi para mahasiswa sekalian. Selamat menyimak dan menyaksikan video pembelajaran ini. Kemudian berikutnya di sini adalah sikap dan perilaku seorang wirausaha. Bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha? Yang pertama adalah memiliki sesuatu yang kreatif. Selalu kreatif, inovatif, banyak ide atau gagasan dalam segala hal, serta memiliki kemampuan melakukan perubahan-perubahan di dalam hal memperkenalkan produk baru. Jadi ketika dia menciptakan satu produk dan produk itu diterima, dia tidak cepat puas dengan produk, maka dia akan menciptakan sesuatu yang baru lagi, yang lebih berkembang lagi, dan itu harus lebih dari yang ini. Nah, itulah salah satu sikap dan perilaku. Kemudian yang kedua, ini kemampuannya di dalam melihat peluang tadi, ya, artinya peluang usaha, ya, itu dengan cara apa? Ya, melakukan inovasi, ya, inovasi-inovasi yang terbaru terhadap produk, ya, baik produk yang lama yang dirubah menjadi suatu produk yang baru, ya, ataupun dia menciptakan produk yang baru, ya, sehingga dapat menghasilkan produk itu dengan memiliki nilai atau mempunyai nilai atau dengan harga dan bentuk yang lebih baik, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, apabila sesuatu produk itu sudah diterima oleh masyarakat, maka harga ini bukan menjadi sesuatu yang masalah, apalagi di dalam kualitas dan cara memperkenalkan. Kemudian yang ketiga adalah orientasi pada konsumen, artinya bagaimana melayani konsumen ini dengan baik agar para konsumen ini betah, ya, agar para konsumen ini selalu nyaman dan selalu merasa terpuaskan sehingga mau menggunakan dari produk-produk yang ditawarkan. Nah, yang keempat ini adalah berani dan siap menghadapi risiko, seperti berani melakukan ekspansi, ya, tentunya dengan melakukan analisa bisnis terlebih dahulu. Kemudian diversifikasi bisnis atau pengembangan bisnis lainnya, ya, dengan tujuan ini untuk memperbesar usaha dan juga keuntungannya sehingga mampu berkembang dan akan lebih bermanfaat lagi terhadap lingkungan, tempat tinggalnya maupun organisasi, ya, maupun masyarakat sekitar. Nah, bagaimanakah karakteristik wirausaha? Ciri-ciri khusus daripada wirausaha itu sesuatu yang berhubungan dengan ciri khas, ya. Kemudian karakteristik wirausaha ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak, sesuatu yang berhubungan dengan perilaku, dan sesuatu yang berhubungan dengan tabiat. Itulah karakteristik wirausaha. Seperti apa? Yang pertama adalah pekerja keras, ya. Kemudian yang kedua disiplin, yang ketiga mandiri, realitas, prestatif atau selalu ingin maju. Kemudian komitmennya tinggi, tajam naluri bisnisnya, karena dia selalu menginginkan suatu pengalaman baru. Kemudian cepat melihat peluang usaha, kreatif, ulet dan siap pada tantangan, serta ingin mencapai sesuatu. Artinya ingin mencapai sesuatu ini ingin mencapai sesuatu yang terbaik, ya. Bagaimana dia dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat sekitarnya, sehingga benar-benar itu dapat bermanfaat. Itulah karakteristik daripada atau ciri-ciri khusus daripada wirausaha. Kemudian di sini yang perlu diketahui oleh para mahasiswa adalah apa saja tipe-tipe daripada wirausaha ini. Yang pertama ada yang disebut dengan wirausaha sosial atau sociopreneur, ya. Nah, ciri-cirinya adalah menjalankan aktivitas kewirausahaannya ini dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan itu, ya. Jadi bagaimana seseorang merubah suatu lingkungan yang tadinya dianggap lingkungan tersebut tidak diinikan oleh masyarakat misalkan, tetapi mampu dia merubah lingkungan itu menjadi sesuatu lingkungan yang bermanfaat, lingkungan yang bisa merubah orang-orang di sekitarnya yang tingginya mungkin tidak bernilai menjadi memiliki sesuatu yang sangat bernilai, ya. Kemudian memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi, ya. Nah, ini banyak bisa kita lihat sendiri, ya, bagaimana mungkin ada seseorang yang memberikan pelatihan secara gratis kepada lingkungan masyarakat, ya, misalkan ibu-ibu di lingkungan, sehingga orang-orang tersebut lama-kelamaan memiliki keterampilan, dan keterampilan itu menghasilkan, ya, dari kreativitas dan menghasilkan inovasi-inovasi yang bernilai, ya, artinya mampu diinginkan oleh masyarakat, ya, sehingga itu akan merubah taraf hidup daripada lingkungan tersebut, ya. Nah, tetapi di sini seseorang tersebut tidak mau menerima imbalan apapun, ya. Dia betul-betul hanya ingin mengembangkan, ya,
Jadi artinya dia hanya ingin memberikan pengalaman, keterampilannya kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Kemudian hasil yang ingin dicapai ini bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Jadi tidak profit oriented, terlalu profit oriented ya. Jadi betul-betul sosial, bagaimana membangun suatu aktivitas di dalam suatu masyarakat, komunitas dan lain sebagainya yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan, yang tidak bermanfaat tadinya menjadi bermanfaat ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan wirausaha sosial ya. Kemudian yang kedua adalah intrapreneur. Nah, ciri-ciri dari intrapreneur ini yaitu mereka bukanlah pemilik usaha atau pengusaha ya, tetapi karyawan, pekerja atau buruh yang selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat bekerjanya, memiliki gagasan-gagasan, memiliki kreativitas dan inovatif, sehingga perusahaan itu dapat berkembang dan maju ya. Nah, padahal dia bukan sebagai seorang pengusahanya, dia hanya sebagai seorang karyawan atau pegawainya, tetapi dia mampu memiliki perilaku sebagai seorang wirausaha atau entrepreneur ya, karena dia memiliki ciri-ciri yang dimiliki pada kewirausahaan atau entrepreneurship tadi ya. Padahal dia bukan seorang atau pemilik suatu usaha ya, tetapi dia mampu menerapkannya dan usaha itu tempat bekerjanya ini akan lebih berkembang lagi. Kemudian ini karyawan yang memiliki karakter atau tipikal wirausaha ya, seperti apa? Itu seperti tadi ya, optimis ya, tidak pernah menyerah, kemudian berpikir kreatif dan inovatif, banyak ide serta tidak mudah pasrah dengan keadaan. Misalkan suatu perusahaan yang sudah mulai goyah ya karena sesuatu hal, tetapi ada seorang karyawan yang memang sudah kelihatan dari tipikalnya atau karakternya memang memiliki sesuatu yang selalu optimis dan memberikan gagasan-gagasan kepada perusahaan, sehingga ini akan menjadi influence bagi orang lainnya ya, sehingga orang lain dapat mengikutinya, kemudian mereka dapat bangkit kembali, sehingga perusahaan itu dapat berkembang kembali, dapat berjalan kembali ya, artinya dapat terhindar dari keterpurukan. Itulah yang disebut dengan intrapreneur. Jadi seseorang yang bukan seorang pengusaha, yang hanya karyawan atau pegawai ya, tetapi mampu menerapkan karakter atau tipikal seorang wirausaha ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah technopreneurship ya. Nah, kalau technopreneurship ini adalah pengusaha yang menggunakan teknologi penerapan praktis sains ke dalam dunia bisnis dan sebagai pencipta alat-alat atau peralatan untuk mengembangkan kemampuan dan pemanfaatan materi guna memecahkan permasalahan yang ada ya. Contohnya seperti robot ya, kemudian di dalam softwarenya ya, aplikasi-aplikasi yang dapat membantu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang rumit ya. Nah, ini adalah diciptakan oleh seseorang yang disebut dengan technopreneurship ya. Kemudian peran entrepreneur atau wirausaha. Yang pertama adalah kemampuan di dalam memutar gerak roda ekonomi suatu negara ya. Jadi entrepreneur ini atau para pengusaha ini mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara ya. Contohnya seperti pada UMKM ya. Kemudian pada para pengusaha-pengusaha yang memiliki kreativitas dan kerja keras yang luar biasa sehingga mampu mengembangkan usaha-usahanya, dan usaha itu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian mampu meningkatkan perekonomian daerah, dan akhirnya mampu meningkatkan perekonomian negara. Inilah yang disebut kemampuan di dalam memutar gerak roda ekonomi suatu negara. Kemudian yang kedua ini kemampuan di dalam membuka lapangan kerja untuk rakyat atau untuk masyarakat ya. Karena dengan berkembangnya perusahaan atau usaha yang dijalankannya ini tentunya ini akan memerlukan orang-orang untuk menjalankannya. Maka tentunya akan banyak orang-orang yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan dapat membuka lapangan kerja, kemudian dapat mengurangi tingkat pengangguran ya. Dan kemampuannya di dalam menyediakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat ya. Artinya dia tidak hanya puas dengan produk ini, dia akan mengembangkan produk yang lainnya. Di mana masyarakat membutuhkannya, maka produk itu sudah tersedia dan ada. Nah, ini adalah peran daripada entrepreneur atau seorang wirausaha ya, di dalam kemampuannya menciptakan sesuatu produk yang baru ya. Kemudian menjadi sumber pemasukan bagi negara, ini sudah jelas ya, karena perusahaan yang berkembang ya, apalagi misalkan dapat berkembang sampai ke luar negeri dan lain sebagainya, tentunya negara juga akan diuntungkan ya dari pajak-pajak yang diberikan kepada negara ini ya, dan itu merupakan menjadi sumber pemasukan bagi negara.
Kemudian yang kelima adalah memajukan bangsa, ya, dengan berperan serta secara aktif di dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, budaya, kesehatan, dan lain-lainnya. Jelas ya, beberapa pengusaha yang sudah maju, yang sudah berkembang, ya, ini mereka juga tidak hanya berfokus kepada bagaimana mengelola usahanya, tapi mereka juga turut serta berperan aktif di dalam memajukan kebudayaan, ya. Jadi mereka turut serta mendorong, ya, memberikan support, ya, memberikan jalan, ya, bagi bagaimana kebudayaan ini, ya, dapat juga dikenal oleh mancanegara misalkan, ya. Nah, mereka mensupport, ya, bagi organisasi-organisasi yang mengembangkan kebudayaan-kebudayaan ini atau memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan di luar negeri. Itu salah satu peran aktif daripada entrepreneur atau wirausaha. Juga di dalam pendidikan, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Mereka ini ikut berperan penting, ya. Demikian tadi penjelasan daripada materi perkuliahan tentang kewirausahaan atau entrepreneurship dan wirausaha. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.